pertanyaan, ladies and gentlemen, kita sudah terlanjur salah kaprah bahwa ngajar itu ngajar materi, bukan untuk tujuan. We have been put in a situation where we teach materials not to achieve objective. Why? Because for so many years, teachers do not really learn about the objective of teaching, but the materials for teaching. Ini salah besar. Sehingga kita kejar-kejaran ngabisin materi, bukan kejar-kejaran mencapai tujuan. Oleh sebab itu pembelajaran bahasa Inggris jadi banyak-banyakan materi, bukan perbaikan proses memperbaiki bahasa. Ya, bahasa itu dibolak-balik. Kita misalnya mau ngomongin a bottle of water, mau dilihat untuk yang sederhana, this is a bottle of water. Tapi kita bisa lebih tinggi lagi, where the bottle is from, who produced the bottle, who produced the water, how they produce the water, how they sell the water, where is the company, etc. This can be a very long conversation. But then it depends what the objective is. Yang sering kali terjadi, materi yang bikin, orang yang bikin materi nggak tahu kelas kita siapa. Ujuk-ujuk sudah bikin materi, ini sudah sesuai dengan kurikulum etc. etc. Gurunya percaya, kemudian pakai tanpa tahu tujuannya apa. Bu, sudah baca tujuannya apa? Ya kan supaya mana? Ya ini kan bukunya sudah ada. Bukunya siapa yang bikin? How you guarantee that the materials itu sesuai dengan tujuan kita? Baca kurikulum nggak pernah, baca KTSD nggak pernah, baca ini nggak pernah, tapi buku dipakai. Yes. Nah, jadi ini orientasi mengajar yang harus kita ubah. We should be objective oriented, bukan materials oriented. Karena materi bahasa itu jangan lagi satu halaman, botol satu ini bisa 2 hari 2 malam nggak habis ceritanya. Isn't that right? Yes. Even talking about a bottle of water bisa 1 semester. Potongan film 5 menit bisa 1 semester. But then what is the objective? Objective. Nah, ini yang kita nggak sering dilatih. Makanya saya harapkan ketika nanti program ini dikembangkan, let's go objective oriented. That's why mengetahui di mana posisi pembelajar awal dan tujuannya kita suruh capai apa harus jelas. Dia harus berhenti di terminal mana aja. Ya. Oke, let me go on, karena nanti keburu di stop oleh moderator. Teachers zaman sekarang sudah tidak lagi seperti tour guide. Kalau dulu kayak tour guide, buka buku, persis tour guide kan? Tour guide, oke, hari ini kita ke Borobudur, dari sini pukul 9, nyampe Borobudur pukul 10, jam 10 sampai 10.30, itu guru zaman dulu. Zaman sekarang, we should be like adventurous expedition leaders. Harus menjadi pemimpin perjalanan yang penuh dengan petualangan. Nah, kalau kita memimpin sebuah perjalanan petualangan, maka we have to use the skill of questioning. Where do you think we are? Which do you think is the best way? Kita harus bisa menguasai questioning skills. Dan saat ini di setiap pelatihan yang saya lakukan, guru kita masih jauh lemah dalam questioning skills. Kalau bertanya itu, bahkan sudah saya kasih gambar pertanyaannya, Bu Ica itu lagi ngapain? Bu Ica, padahal pertanyaan itu kan mulai aja dengan when, where, itu nanti selanjutnya akan berkembang sampai why dan seterusnya. Ya. And then paraphrasing. As a teacher, we have to develop our skill to paraphrase. Is that what you mean? Are you sure with what you say? Do you think you can say it in other ways? Nah, ya, harus bisa elicit, mengelisit, ya, kemudian motivating. Because the first thing for learning is motivation, ya. Nah, gurunya itu harus itu
using IT as part of their learning. Bukan IT cuma buat sosmed aja ya. Aduh gue galau deh, aduh tau gak sih lo gitu. Cuma gitu-gitu doang gitu loh ya. Go to the home of learning teachers. Di sana banyak, ada Vinita nanti di sana yang sering kali memberikan inspirasi-inspirasi buat kita guru bahasa Inggris. Home of learning teachers. Then you learn how to use Facebook for your learning. Yes? Able to use English for different social purposes. Nah, ini kalau guru bahasa Inggris ngobrol aja susah, nyari kata-katanya semua formal semua. Yes sir, what's your name sir? Yes, I agree sir. Ini harus dibalas. Dari mana? Cari dong, YouTube itu jutaan sumber bisa kita cari. Dengerin tirukan. Kalau malu sama anak di kamar sendirian aja, ya. Karena ini tentang profesi kita, jadi kita nggak boleh main-main, ya. Able to use English to connect ideas. Oh, connecting ideas. Ini penting. Guru bahasa Inggris connect ideas in English kerepotan. Nah ini sekarang saya kalau baca tulisannya mahasiswa S2 pasca jurusan bahasa Inggris, seringkali saya masih mumet. Nulis email aja susah emailnya dimengerti. Nah ini kalau mahasiswa S2 yang jurusan bahasa Inggris, pekerjaannya mengajar bahasa Inggris, emailnya kayak begini, muridnya kayak apa? Dan yang saya temuin ratusan, not just one or two, but most. Ya, nah makanya terobosan-terobosan ini jadi sangat penting dan saya sangat bersemangat untuk bisa mewujudkan ini. Tidak hanya untuk anak-anak, tapi hopefully untuk teachers. Have good interpersonal skill. Jadi guru itu karakteristik satunya, makanya sampai ada kompetensi sosial dan itu ada kebijakan undang-undangnya di dalam Sisdiknas. Ya apa tidak? Yang harusnya kalau saya yang jadi punya kekuasaan mengukur itu dulu yang saya ukur. Kalau hubungan interpersonal guru rendah, how can you connect ideas to your students? Guru itu mesti supel. Remember long time ago, zaman sebelum ada pengetahuan atau riset segala macam, zamannya Ki Hajar Dewantoro ke bawahnya sampai sekitar tahun 60-an. You see, teachers yang sekolahnya cuma SPG, PGA, yang enak apa? Interpersonal skill-nya. Kalau saya ingat guru saya tahun 60-an sampai hari ini, saya masih ingat sosoknya ketika dia harus mengoreksi saya dengan cara yang this interpersonal skill sebenarnya. Nah kalau interpersonal skill hilang, mau lewat mana connect ideas kepada muridnya? Ya? Then teachers should be able to use English to create coherent and cohesive text. Ngomong jangan loncat-loncat, nulis tidak loncat-loncat. Nah, ayo dites sendiri guru bahasa Inggris. Kalau nulis, mengharap nulis tok muridnya salah. Nek sendirinya suruh nulis iso ora, itu penting. So we have to check ourselves from time to time. Yes, able to develop challenging enough environment. Internet itu loh buat pelajaran, ya. Challenging enough itu kayak apa sih? Kayak games. Games itu kan challenging. Anak-anak itu di games itu nggak ada mau milih yang mudah. Kalian mau milih yang mudah nggak? Pasti milih yang ada tantangannya. Is it right? Tell me if I'm wrong. Pasti milih yang ada tantangannya. Tapi tantangan itu dia tahu bisa akan melewati tantangan itu. Di kelas bagaimana kita bisa develop tantangan itu, tapi tantangan itu oleh semua anak bisa. Bu Ica caranya gimana? Kita workshop lagi satu hari ya. Nah jadi ini ya, tadi kembali lagi ke awal yang saya bicarakan. What we need to remember is who we serve. Baru kemudian ke menu, baru kemudian ke resepnya, ingredientsnya, kemudian baru ke cookingnya, baru ke deliverynya. Mau ditambahin pakai internet, mau ditambahin pakai apa, tapi yang paling utama adalah who we serve. Dan beberapa